Oke, kita lanjutkan untuk yang contoh yang B ya. Contoh yang B, soalnya untuk gambarnya, mohon maaf, untuk gambarnya masih sama. Gambarnya masih sama. Untuk VI-nya 16 volt, R-nya di sini 1K, VZ-nya 10, PZM-nya 30 miliwatt, dan yang berbeda di sini adalah nilai RL. Nah, untuk nilai RL-nya di sini sudah ditentukan pada soal yaitu sebesar 3 kilo. Nah, yang harus dicari di sini adalah nilai VL-nya berapa, VR, IZ, dan PZ. Jadi seperti itu. Oke, kita gambar dulu ya, kita gambar dulu dengan membuang dioda zenernya. Kita gambar, ini tegangan input sebesar 16 volt. Selanjutnya ada nilai R-nya di sini, VR, dengan nilai R-nya 1 kilo. Dan di sini saya gambar seperti ini dulu. Nah, ini V-nya ya, nanti V yang harus dicari positif, negatif di situ. Nah, nanti selanjutnya yang paling luar di sini paling kanan adalah RL. Nilai RL-nya sebesar 3 kilo. Jangan lupa VL-nya di sini ya, VL, dan di sini ada RL sebesar 3 kilo. Langsung saya tulis nilainya 3K. Oke. Untuk nilai VZ-nya sendiri, VZ-nya saya tulis ulang yaitu 10 volt dan PZM-nya 30 miliwatt. Oke. Langkah pertama yang harus dicari yaitu besarnya V ini berapa. Nah, kita gunakan rumus pembagi tegangan ya. V sama dengan apa tadi? RL per R total yaitu R yang ada di sini dan di sini. Ini kan seperti saklar yang terbuka, nggak usah dihiraukan. Jadi R seperti di sini ya, punyanya RL dan RL plus R dikali dengan tegangan input. Kita tulis nilainya di sini untuk RL-nya sendiri yaitu sebesar 3 kilo. Selanjutnya RL per RL ya, 3 kilo plus 1 kilo. 1 kilo ohm dikali dengan tegangan inputnya sebesar 16 volt. Oke, kita kalkulasi, kita simpelkan dulu. Berarti 3K per 3 plus 1 sama dengan 4K ya, dikali 16 sama dengan, kilonya bisa kita coret. Nah, 3 per 4 kali 16 langsung saja ya. 3 per 4 dari 16 yaitu 12 volt. Di sini ketemu 12 volt. Selanjutnya apa yang kita tentukan? Kita bandingkan nilai VZ dan V yang sudah diketahui. VZ-nya saya tulis ulang di sini 10 volt dan V yang sudah dihitung sama dengan 12 volt. Maka dari sini bisa ditentukan nilai V lebih besar dari VZ. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah zenernya on atau hidup. Nah, karena zenernya on, maka dia bisa diganti dengan sumber tegangan seperti ini. Nah, mohon maaf salah. Saya coret aja ya, ini coret. Maka dia bisa diganti dengan sumber tegangan. Nah, sebesar apa? Sebesar VZ. Jadi kalau saya tambahin sebentar, saya tambahin di gambarnya. Nah, saya tambahin di sini. Maka ini bisa kita tambahin dengan sumber tegangan plus minus. Nah, sebesar VZ atau 10 volt di sini. 10 volt atau VZ sama. Oke. Jadi yang ada di sini sebesar 10 volt atau VZ. Oke. Yang pertama dicari di situ adalah VL-nya berapa? Tegangan pada
RL berapa? VL sama dengan nilainya, karena ini terparalel persis ya dengan di sini dengan VZ. VZ terparalel langsung dengan VL, maka nilai VL sama dengan VZ, yaitu sama dengan 10 volt, bukan 12 volt ya. Nilai V 12 volt, tetapi VZ karena sekarang Zenernya dikembalikan dan dia ekuivalen dengan sumber tegangan, maka nilainya kembali ke VZ yaitu 10 volt, bukan 12 volt. Nah, karena V ini digunakan untuk pembanding saja sebenarnya, dibandingkan apakah nilai V ini lebih besar dari VZ. Kalau lebih besar, maka Zenernya akan on, dan tegangan yang ada di sini, sama dengan pasti sama dengan VZ. Jadi seperti itu, bukan 12 volt lagi tapi VZ. Makanya salah satu fungsi dari dioda Zener itu sebagai voltage regulator, pengatur tegangan sesuai dengan spek dioda Zenernya. Kalau 10 volt berarti ya 10 volt. Jadi di sini konstan atau tetap 10 volt. Oke, selanjutnya yang dicari di situ VR. VR. Ya, yang dicari VR sama seperti rumus sebelumnya VR ini. Jadi VR di sini sama dengan tegangan input dikurangi dengan VL. VR sama dengan V input minus VL. Berapa hasilnya di sini? 16 dikurangi VL-nya 10 volt. Nggak usah menjatuhkan volt, nggak ada masalah. 16 kurangi 10 sama dengan 6 volt. Jadi VR-nya sebesar 6 volt. Oke. Selanjutnya yang dicari IZ. Nah, karena ini ada dioda Zenernya di sini, ada dioda Zenernya dan ada arus yang mengalir, maka harus kita hitung IZ-nya. Ada nilainya, beda dengan contoh yang A sebelumnya pada video sebelumnya, karena ini seperti saklar yang terbuka, ekuivalen dengan saklar yang terbuka pada soal sebelumnya, maka tidak ada arus yang mengalir, IZ-nya sama dengan 0. Nah, maka di sini ada IR ya. IR dan di sini ada IL, harusnya semuanya muncul di sini. Jadi IR-nya dicari, IL-nya juga dicari, baru ketemu IZ. Nah, jadi step by stepnya gitu ya. Jadi harus kita cari satu persatu. Rumus IZ kan sama dengan IR dikurangi IL. Nah, dari mana ini? Dari sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum Kirchhoff ya, pada video sebelumnya sudah dijelaskan sedikit. Oke, nah, berhubung keduanya ini belum ketemu, kita cari dulu IR-nya berapa, IL-nya berapa. Oke, kita cari IR dulu, nggak ada masalah. IR sama dengan pakai hukum Ohm saja, VR per R. Sama dengan berapa? VR-nya tadi sudah ketemu, VR-nya 6 volt. Jadi 6 per berapa di situ? 1 kilo. Nah, sama dengan 1 kilo ini 1000 ya. 6 per 1000 maka sama dengan 0,006. Satuannya ampere. 0,006 satuannya ampere, atau kalau kita rubah menjadi miliampere sama dengan 6 miliampere. Selanjutnya kita harus mencari IL. Pakai hukum Ohm saja, sama dengan V per R ya, VL per RL. VL-nya berapa di situ? VL-nya sebesar 10 volt. 10 volt per 3 kilo. Sama dengan di situ kalau kita naikkan kilonya ya, jadi 10 kali 10 pangkat minus 3. 10 per 3 sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya ampere.
Kalau kita rubah menjadi miliampere, sama dengan 3,33 miliampere. Nah, ini sudah ketemu keduanya. Tinggal kita memasukkan saja, maka IZ-nya akan ketemu. IZ sama dengan IR. IR sama dengan 6 miliampere. 6 dikurangi 3,33. Hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah 2,67 miliampere. Itu IZ. IZ sudah ketemu. PZ. PZ-nya berapa? PZ sama dengan rumusnya VZ. VZ-nya 10 volt dikali IZ. Sama dengan 10 dikali 2,67. Hasilnya ini 2,67 ini satuannya masih mili ya. Satuan miliampere. Jadi outputnya sama dengan 26,7. Karena ini masih mili berarti miliwatt. Bukan watt ya, tapi miliwatt. Nah, kita bandingkan dengan PZM. Jadi daya Zener maksimumnya 30 dan PZ-nya yang sudah kita hitung dengan rangkaian yang ini, dengan rangkaian yang pada soal ini ketemu 26,7. Jadi masih di bawahnya maksimum. Masih boleh, masih bisa dioperasikan atau masih nggak ada masalah. Jadi itu ya untuk pembahasan soal yang B ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas analisa Zener yang nomor 2 yaitu fix VI, jadi tegangan inputnya fix dan RL-nya berubah, variabel RL. Oke, akan kita bahas pada video selanjutnya.